Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi kita di ibadah PT pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan untuk adik-adik mengambil saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Mars PT. Tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyikan This is the Day. Kita satu dalam doa pembuka. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah ini dan memberkati Kak Leo sebagai pelayan firman-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini hingga selesai nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Jika sudah menemukan, kakak akan bacakan ayatnya. Mazmur 133 di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Kakak persilakan duduk.
Sebelum masuk pelayan firman, kita akan menyanyikan Bernyanyilah Orang Percaya. Dipersilakan pelayan firman Kak Leo. Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik teruna. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah teruna kita. Sekarang tiba saatnya kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga yang ketiga. Jika adik-adik sudah menemukannya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, Alkitab kami telah terbuka, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati adik-adik ya Tuhan, agar hati kami tertuju hanya pada firman-Mu saja ya Tuhan. Kiranya kami dapat membaca dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh ya Tuhan dan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kami dengan Roh Kudus-Mu dalam merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan secara bersamaan. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 dari ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk duduk kembali. Baik adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah dipersatukan Kristus untuk diutusnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam tema kita lebih dalam lagi, kakak akan menjelaskan beberapa hal kepada adik-adik. Pertama, tentang sejarah gereja. Zaman dahulu sampai zaman sekarang disebutkan bahwa gereja hadir karena ada yang memberitakan firman Tuhan. Jadi, kenapa bisa ada gereja? Karena di situ ada orang-orang yang memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran atau memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, sehingga orang-orang yang mengetahui kebenaran Tuhan mulai mengenal Kristus dan membuat sebuah persekutuan, sehingga dari situlah hadir sebuah gereja. Contohnya di negara kita Indonesia,
Di negara kita, Indonesia ini, sudah banyak sekali gereja-gereja yang tersebar di seluruh daerah, di macam-macam suku, dan itu merupakan hasil dari orang-orang yang memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan dan memberitakan kebenaran Tuhan. Hingga pada saat ini sudah mulai banyak gereja-gereja yang tersebar luas di daerah-daerah di Indonesia. Salah satu contoh di Ambon. Salah satu contoh di Ambon ada orang yang bernama Joseph Kam. Nah, jadi Joseph Kam ini adalah seorang tokoh yang memberitakan Injil di Ambon, sehingga orang-orang Ambon di sana bisa mulai mengenal Tuhan Yesus. Kemudian ada juga lagi di daerah lain, yaitu di Bumi Toraja. Ada seorang tokoh yang bernama Antoni Aris dan istrinya Alida. Nah, mereka ini adalah misionaris pertama yang menginjakan kaki di Bumi Toraja, dan mereka juga pun yang memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana. Kemudian ada juga di Nias, orang-orang Nias mendengarkan firman Tuhan melalui seseorang yang bernama Denier, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Nias. Jadi yang tadi kakak sebutkan itu hanya segelintir contoh, yang sebenarnya masih banyak lagi para pekabar Injil atau para pelayan Tuhan yang memberitakan kebenaran dan firman Tuhan. Nah, kembali ke bacaan kita. Di bacaan kita ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama hingga 13. Jadi di sini ada dua tokoh yang disoroti. Yang pertama adalah Barnabas dan Saulus, atau yang biasa kita sebut Rasul Paulus. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui bahwa jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum zaman ini ada, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan atau memberikan kabar kebenaran itu sudah tertulis di Alkitab. Ya, salah satunya adalah di kitab Kisah Para Rasul pasal 13 yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, di sini disebutkan bahwa Barnabas dan Paulus itu diberikan suatu tugas khusus, yaitu memberitakan firman Tuhan di sebuah kota yang bernama Antioquia. Jadi tugas mereka ini juga pun disebutkan bahwa akan dimulainya sebuah era baru pemberitaan Injil Tuhan yang pertama kali terjadi di luar Yerusalem. Dan di kota Antioquia ini juga pun untuk pertama kali para murid Tuhan Yesus disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik baca lebih dalam lagi, bahwa Barnabas dan Paulus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus juga yang diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul yang kita baca pada pagi hari ini ingin menyampaikan pesan bagi kita adik-adik untuk bagaimana cara atau proses Barnabas dan Paulus yang disiapkan Tuhan atau yang menerima panggilan Tuhan untuk menjalankan tugas yang diberikan, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana persiapan mereka, bagaimana cara mereka atau proses mereka dalam melakukan tugas yang akan diberikan. Kita bisa lihat di ayatnya yang kedua. Di situ dijelaskan bahwa ada campur tangan Roh Kudus pada mereka berdua. Di sini kita baca kembali ayat kedua, ditulis bahwa pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah Roh Kudus,
khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi di sini yang bisa kita lihat adik-adik bahwa di sini bukan hanya karena kemauan Barnabas sendiri atau Paulus sendiri, tapi di sini memang karena ada campur tangan Roh Kudus yang dari mana itu berasal dari Tuhan dan dari kehendak Tuhan. Jadi karena mereka tahu, Barnabas dan Paulus tahu bahwa ini dari kehendak Tuhan, mereka pun benar-benar menyerahkan diri mereka, menerima panggilan tersebut untuk melakukan tugas yang sudah diberikan kepada mereka. Jadi kalau kita bisa lihat sama halnya adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jadi misalkan kalau adik-adik punya talenta atau adik-adik bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat dari orang lain, itu sebenarnya sesungguhnya bukan karena usaha adik-adik sendiri atau bukan karena kemauan adik-adik sendiri, tapi di situ juga ada campur tangan Roh Kudus sendiri. Karena kita tahu bahwa semua yang kita dapat atau semua yang kita lakukan itu sudah pasti karena kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. Kita lihat sama persis seperti Barnabas dan Paulus yang terjadi pada mereka. Kemudian ada persiapan lain lagi yang mereka lakukan. Kita bisa lihat di ayatnya yang ketiga. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Kita lihat di sini ada berpuasa dan berdoa. Jadi itu adalah hal yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus untuk mempersiapkan diri mereka dalam menjawab panggilan Tuhan yang sudah ditunjukkan pada mereka. Jadi karena mereka tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat penting, tugas yang dikhususkan untuk mereka untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa, mereka benar-benar dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dari sini adik-adik kita bisa lihat sama halnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh adik-adik, kakak berikan contoh di sekolah. Misalkan adik-adik diberikan tugas atau diberikan ulangan. Nah, kalau adik-adik tidak mempersiapkan secara matang atau secara baik, sudah pasti adik-adik tidak bisa menjawab. Nah, jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya, adik-adik harus rajin belajar, rajin bertanya, rajin membaca. Sudah pasti adik-adik akan bisa menjawab atau bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian adik-adik di sini Barnabas dan Paulus itu akan memberitakan kabar baik. Nah, jadi kalau adik-adik tahu kabar baik itu apa sih? Nah, kalau dalam bahasa Yunani, kabar baik itu berarti euangelion. Itu dalam bahasa Yunani, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berarti good news. Nah, itu kakak yakin adik-adik semua tahu ya. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh Barnabas dan Paulus, memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang ada di Antioquia. Nah, tetapi di sini kabar baik yang dimaksud oleh Alkitab, Kisah Para Rasul di sini, yaitu kabar baik tentang kebenaran Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di situ mereka akan menceritakan tentang kabar sukacita, tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan yang menunjukkan jalan damai sejahtera bagi kita, Dia yang rela berkorban untuk orang banyak dengan simpati dan solidaritasnya yang tinggi kepada orang miskin, telantar, dan sakit. Nah, jadi yang diceritakan, yang akan diberitakan oleh Barnabas dan Paulus adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang yang akan mendengarkannya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih jauh dan
akan percaya nantinya. Nah, seperti itu beberapa hal yang ingin disampaikan di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat pertama hingga yang ketiganya ini, adik-adik. Nah, jadi bagaimana kita menyikapinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, akan muncul pertanyaan, sudahkah kita menjadi berguna bagi Allah dan sesama? Ataukah sudahkah kita memberikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya banyak cara sekali adik-adik dalam kehidupan adik-adik saat ini, apalagi di zaman dengan teknologi yang canggih, dan di masa-masa pandemi ini banyak sekali masih banyak cara untuk adik-adik menjadi saksi-saksi Kristus di kehidupan adik-adik. Sebagai contoh, kakak contohkan mungkin di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana adik-adik memberikan kabar baik atau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah sekolah. Sebagai contoh, satu, mungkin ada teman yang tidak memakai masker di masa pandemi ini. Karena harus diwajibkan masker, jadi adik-adik berani untuk menegur teman yang tidak memakai masker. Nah, itu salah satu contoh tindakan atau perilaku yang mencerminkan adik-adik sebagai saksi-saksi Kristus. Kemudian mungkin ada temannya yang dibully, adik-adik berani menegur atau memberitahu bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, itu merupakan salah satu juga contoh adik-adik memberitakan kabar baik atau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Dan mungkin contoh lagi di lingkungan keluarga. Nah, adik-adik mungkin suka berantem sama saudara. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak benar. Nah, jika adik-adik mau seperti Barnabas atau Paulus, jadi adik-adik harus tidak boleh berantem dengan adik atau kakak, kemudian selalu mentaati perintah orang tua dan mendengarkan perintah orang tua. Nah, itu salah satu contoh atau cara agar adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Jadi adik-adik memberitakan firman Tuhan ini bukan berarti adik-adik harus memberitakan ayat-ayat yang di Alkitab, tapi bukan itu saja caranya, tapi banyak cara. Ya, salah satunya yang tadi kakak sudah contohkan, yaitu lewat sikap dan perilaku adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, untuk kesimpulan adik-adik, kesimpulannya dari bacaan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang ingin Tuhan ajarkan untuk adik-adik dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu mengajarkan adik-adik menjadi pribadi yang takut dan taat akan Tuhan. Kemudian adik-adik bisa menjadi terang dan garam di kehidupan adik-adik, kehidupan di sekolah, kehidupan bergereja, atau di rumah. Kemudian adik-adik bisa membawa kabar baik atau adik-adik bisa berguna bagi sesama adik-adik. Kemudian adik-adik juga bisa menjadi contoh atau teladan bagi saudara atau bagi teman-teman di lingkungan sekolah adik-adik. Ya, mungkin itu adalah beberapa hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada adik-adik melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Baik, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman yang boleh kita dengar adik-adik bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang di sekitar kita. Amin. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa.
Ya Tuhan, Bapa kami dari sorga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami hadir ke hadapan-Mu dan mengucap syukur ya Tuhan, baru saja kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan, apa yang kami baca, apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kakak layan dan adik-adik layan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka ya Tuhan, jauhkan mereka dari segala yang jahat, mara bahaya dan segala macam penyakit ya Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka ya Tuhan, kiranya mereka dapat menjadi teladan, menjadi terang dan garam di lingkungan sekitar mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan negara kami ya Tuhan, Indonesia ini ya Tuhan, di bawah pimpinan Pak Jokowi beserta jajarannya ya Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka, berkati mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melindungi rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, khususnya WR Supratman ya Tuhan, berkati Ketua Majelis Jemaat beserta presbiter, diaken yang bertugas dalam gereja ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan dalam gereja ini, berkati juga unit-unit misioner ya Tuhan, terkhusus Pelekat Teruna ya Tuhan, berkati Pelekat Teruna dalam kegiatan-kegiatan yang mereka rancang, kegiatan yang sedang berjalan ataupun kegiatan yang akan dilakukan ke depannya ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pergumulan mereka sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga, Engkau sertai mereka, Engkau jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat dan segala macam penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau lemah tubuh ya Tuhan, kiranya Engkau sertai mereka, Engkau jaga, Engkau obati mereka agar kembali sembuh ya Tuhan dan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu seperti kami ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang berulang tahun ya Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, sertai mereka dalam kehidupan mereka, berikan mereka kesehatan, biarkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan pada kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau boleh selalu sertai kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dalam pergumulan kami ya Tuhan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya secara tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop dan menitipkannya kepada orang tua untuk diserahkan langsung ke gereja. Atau jika orang tua adik-adik mempunyai m-banking atau dompet pulsa, adik-adik dapat memberikannya dengan cara men-scan barcode dan mengikuti langkah-langkah yang akan ditampilkan pada layar saat ini.
Masukkan nominal persembahan yang akan diberikan dan tambahkan angka 5 di belakang nominalnya. Sebagai contoh, 10005 untuk persembahan persekutuan teruna. Kita akan mengangkat pujian, mari bersyukur semua. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan kiranya persembahan kami ini berguna bagi kerajaan-Mu di atas muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur, amin. Adik-adik, kakak silakan duduk. Kita masuk dalam Warta PT. Kakak ucapkan terima kasih untuk Kak Leo sebagai pelayan firman, tim multimedia, kakak-kakak pemain musik, dan adik-adik yang telah menyempatkan waktu untuk mengambil ibadah dalam ibadah PT pada pagi hari ini. Kakak peringatkan lagi untuk minggu depan ibadah PT-nya tetap masih online ya adik-adik, di channel YouTube Gereja GPIB WA Supratman. Selamat hari Minggu. Demikian Warta PT. Mari berdiri adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan menyanyikan lagu Di Setiap Janjiku. Untuk doa berkat dipersilahkan Kak Leo. Baik adik-adik, mari kita masuk dalam doa berkat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dapat, apa yang kami renungkan hari ini dapat berguna bagi kami, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Berkati adik-adik kami dalam kegiatan mereka selanjutnya ya Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai mereka dalam kehidupan mereka.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.